pada episode sebelumnya diceritakan Chen bertarung melawan iblis Chang Xitian. Sampai pada akhirnya Chen berhasil menghancurkan tubuh boneka itu, yang mana hanya tersisa jiwa Chang Xitian. Lalu Xiaoyan segera memasukkan jiwa tersebut ke dalam bendera penekan jiwa, yang mana di sana ada sosok Ye Tian. Kemudian sosok Ye Tian menyedot kekuatan iblis dari jiwa Chang Xitian. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan jiwa tersebut untuk menanyakan sebuah informasi. Namun tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang merebut tubuh Chang Xitian. Dan scene pun berganti. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Segera, dampak ledakan pun menyebar dengan gila-gilaan, yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menghilang dalam sekejap mata. Bagaimanapun juga, kekuatan penghancuran diri dari makhluk abadi itu sangatlah mengerikan, yang membuat energi penghancur yang kuat langsung menutupi area di sekitarnya, termasuk Chang Yuwa yang ada di dalam ruangan ini. Namun, ketika dampak energi menyapu ke arah cahaya, tiba-tiba sosok sang ratu muncul di belakangnya. Kemudian, dengan sosoknya yang anggun, ia melambaikan lengan bajunya yang sangat anggun. Lalu, muncullah dua tirai cahaya, keduanya pun langsung memblokir energi yang menyapu. Jelas, energi penghancur ini sangatlah menakutkan. Seolah-olah, energi ini seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian ke air yang tenang. Sehingga batu besar pun menghantam permukaan air. Lalu muncullah gelombang besar. Itu akan terbentuk lalu menyapu kulitnya seperti tsunami. Bahkan dampak dari ledakan diri ini membuat semua penghalang di ruangan ini runtuh dalam sekejap mata. Dan satu-satunya penghalang yang masih ada di Gunung Hitam juga runtuh dengan cepat. Namun, di bawah keruntuhan ini, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan pun muncul. Karena ada banyak sekali mayat yang menyisakan tulang putih. Tapi, ada juga beberapa mayat yang belum membusuk seluruhnya. Bahkan, ada beberapa mayat yang terlihat baru saja seperti terbunuh. Sialan, apa ini? Apakah kumpulan mayat ini berasal dari altar pengorbanan dari patung batu itu? Ucap Xian sambil mendengus dingin. Karena ia melihat banyak mayat-mayat bertabrakan di langit akibat terkena dari dampak ledakan ini. Namun, dengan cepat, energi menakutkan yang menyebar juga hampir seketika menghilang. Dan semua mayat yang bertabrakan juga musnah dalam sekejap mata. Meskipun Xiaoyan juga terkena dampak ledakan, tapi ia tidak ada kerusakan sedikit pun. Tapi ketika ia melihat adegan ini, Xiaoyan menyadari niat asli Su Guan yang jelas dia tidak berencana untuk melenyapkan dirinya sendiri. Tetapi ia ingin menghancurkan formasi yang Goyan buat. Sehingga sosok yang ada di Gunung Hitam dapat melarikan diri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pun sedikit bingung. Karena sosok ini sepertinya tidak berniat untuk bertarung dengannya. Apakah dia takut akan sesuatu? Sehingga dia memutuskan menghancurkan avatarnya sendiri. Tapi, jika avatar Su Guan berada di ranah abadi, maka seharusnya tidak mungkin tubuh utamanya lebih lemah dari tubuh avatarnya. Lalu, apa yang dia takutkan? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya sambil memikirkan hal ini. Pada saat ini, akibat ledakan itu, formasi keheningan dengan cahaya biru yang diatur oleh sosok Goyan. Akhirnya, itu pun runtuh seketika. Meskipun itu hanyalah sebuah formasi, tetapi Goyan tidak pernah menyangka bahwa Su Guan akan dapat menghancurkan formasi ini dengan meledakkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, seperti yang direncanakan sosok ini, setelah formasi keheningan Goyan dihancurkan, ruangan di tempat ini akan menghilang.
sehingga badai kekosongan pasti akan terbentuk di tempat ini. Jangkrik, beraninya kamu menghancurkan formasi Tuan Goyan ini. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa membedakan antara Tuan Goyan dan sampah. Kamu harus tahu, susunan ruang formasiku memiliki susunan kedua. Jelas, formasi keheningan biruku bukanlah susunan ruang biasa. Metode pembentukan ruang dipaksa menjadi kedua susunan kosong ini, ucap Goyan yang meraung marah. Pada saat yang sama, setelah suara Goyan keluar, tiba-tiba sebuah tirai cahaya seperti dinding keluar dengan gila-gilaan. Meskipun ruang yang asli telah dimusnahkan dengan ledakan diri dari suguhan, tapi sekarang segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya kebiruan yang menunjukkan bahwa ruangan kedua telah terbentuk. Lebih tepatnya, di luar ruangan sebelumnya telah dikelilingi oleh cahaya kebiruan yang dibentuk oleh sosok Goyan. Hanya saja, ruangannya lebih besar daripada sebelumnya. Dengan kata lain, ruang yang dimusnahkan barusan adalah ruang telah ada sebelumnya. Pada saat ini, formasi ruang kedua Goyan telah membentuk lingkaran di dalam lingkaran. Bahkan, di luar ruangan ada cahaya terang yang berasal dari cahaya biru dari mata Goyan. Dan itu terus menyapu dengan cahaya kebiruan di sekitarnya. Lalu, itu menyusut seolah-olah ruang tersebut mengecil dengan cepat. Yang membuat asap hitam tersebut ingin melarikan diri dari sini, terhalang oleh formasi itu dan tidak dapat keluar dari sini. Adapun Shoyan yang terkena dampak ledakan diri dari sosok suguhan, Shoyan menderita banyak luka di tubuhnya yang membuat tubuhnya hampir roboh. Namun, meskipun tubuhnya dipenuhi dengan luka, tetapi dengan kekuatan dari tubuh abadi, semua lukanya dapat dipulihkan dalam sekejap mata. Bahkan, dengan kekuatan tubuh abadi, kecepatan pemulihannya sangatlah cepat. Sehingga, daging dan darah di sekujur tubuh Shoyan dapat kembali seperti semula. Segera, tatapan Shoyan pun terkunci rapat pada asap hitam di ujung. Jelas, asap hitam itu tidak dapat lagi melarikan diri, karena tidak mungkin baginya untuk bisa menembus formasi yang dibentuk oleh sosok Goyan dalam waktu singkat ini. Jelas, asap hitam ini juga merupakan master formasi. Jadi, secara alami, dia tahu bahwa kekuatan yang terkandung di dalam formasi ini yang dibentuk oleh sosok Goyan itu sangatlah kuat. Ini sangat menarik. Aku tidak menyangka aku akan ditipu oleh monster bermata satu ini, ucap sosok hitam itu. Sebuah suara dari asap hitam pun keluar. Kemudian, dengan cepat, asap hitam pun berangsur-angsur menghilang. Dan itu berubah menjadi seorang pria dengan tatapan suram di matanya. Namun, penampilannya sangat mirip dengan sosok suguhan. Sebelumnya, kamu menggunakan avatar untuk membodohiku. Kamu memberitahuku tentang sebuah kejahatanmu sebelumnya. Dan itu kedengarannya sangat benar. Tetapi untuk master formasi, aku khawatir hanya kamu orang yang bodoh yang sangat bangga menyebut dirimu sebagai master formasi nomor 1 di dunia sensi ini, ucap Goyan sambil mengeringit. Shoyan menatap sosok di depannya dengan tatapan dingin, karena jika apa yang dikatakan Chang Sitian benar, maka penguasa inti Guntur Jile dibunuh oleh orang ini. Bagaimanapun juga, Chang Sitian telah berperang melawan invasi dunia iblis di dalam pertempuran pertama dunia sensi, dan dia adalah orang yang baik hati. Tetapi seringkali orang yang baik ditipu oleh orang terdekatnya sendiri, seperti teman Mimin. Dia berkata, pinjam duit 100, nanti dibalikin. Tetapi sampai sekarang Mimin tunggu, sosoknya tidak pernah muncul lagi. Contohnya, seperti Chang Sitian, dia dibunuh oleh muridnya sendiri. Dalam hal ini, hanya kamu yang tahu tentang masalah ini. Selama aku membunuhmu di sini, aku akan dapat menyandang gelar guruku dan menjadi orang yang benar mulai sekarang, ucap sosok itu. Sosok itu berkata dengan perlahan. Sambil mendengar itu, Shoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin, jadi kamu adalah murid Chang Sitian.
dan kamu yang telah membunuh gurumu sendiri untuk menjadi lebih kuat. Bukankah ada cara lain untuk menjadi lebih kuat? Jika kamu serius, pasti selalu ada cara. Apakah kamu tidak pernah melakukan hal-hal berbahaya dan kamu benar-benar tidak melihatnya? Ucap Xiaoyan yang berdiri di kejauhan sambil menatap sosok itu yang bernama Jinchong dengan tatapan dingin. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dengan cepat dia memberitahu Goyan untuk memperkuat formasi penghalang. Jelas, Xiaoyan tidak ingin menunda-nunda waktu lebih banyak lagi. Dan dia tidak akan membiarkan bajingan ini melarikan diri dari ruang ini dengan mudah, kecuali dia telah mati. Segera, sosok Xiaoyan pun mengulurkan telapak tangannya. Kemudian, sebuah penguasa barat misterius yang mendalam terbang dari ujung dan mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Sekarang, mata Xiaoyan pun memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Pada saat yang sama, di sisi lain, Jinchong menyeringai. Dia memperlihatkan giginya yang putih. Kemudian, dia dengan cepat menginjak hampaan dengan keras. Segera, kabut hitam pun meletus dari tubuhnya. Itu membentuk awan gelap yang mengandung kekuatan guntur yang berkedap-kedip di dalam awan gelap. Melihat itu, Xiaoyan pun sedikit mengeringit karena sumber guntur ekstrim ada di dalam sosok itu. Sepertinya dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini. Kemudian dengan paksa dia menangkap inti guntur jile dan telah digunakan olehnya sekarang. Segera paksaan yang sangat kuat menyapu ke arah Xiaoyan. Dan pada saat ini sebuah bayangan dalam kabut hitam pekat pun muncul. Kemudian dia menatap sosok Xiaoyan dengan penuh niat membunuh yang sangat kuat. Aku ingin melihat dan mencari dari jiwamu. Setelah itu, aku akan membunuhmu dan aku akan membiarkanmu melihat hal kotor apa yang telah aku lakukan kepada penguasa guntur, yaitu guruku sendiri. Jadi, jangan berbicara atas nama keadilan sekarang, ucap Jinchong secara tiba-tiba. Setelah suara itu keluar, lapisan kabut hitam pun dengan cepat menyebar. Bahkan dalam serangan ini dapat terlihat dengan jelas bahwa kabut hitam ini tidak sederhana yang seharusnya. Itu mengandung kekuatan yang sangat kuat karena di antara kabut hitam ini ada cahaya guntur yang berkeliaran dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun menatap kabut hitam itu dengan serius karena dia dapat dengan jelas merasakan sebuah paksaan yang sangat kuat yang terpancar dari sumber guntur jile ini. Namun, Xiaoyan tidak mengetahui bahwa sosok ini berada di ranah keabadian kaisar di langkah keberapa. Tapi, dalam menghadapi tekanan ini, Xiaoyan dapat merasakan itu dengan jantungnya yang berdetak dengan cepat. Namun, dengan kekuatannya, mungkin cukup dihitung sebagai ujian terakhir. Pada saat ini, sang ratu yang masih berdiri di kejauhan, dia menyilangkan kedua lengan di dadanya. Namun, dengan penampilan seperti itu, dia terlihat lebih anggun. Karena meskipun dia biasanya memakai pakaian yang longgar, tetapi karena ukuran dadanya yang besar, itu terlihat lebih menggoda. Meskipun tubuh fisikmu sangat kuat, tetapi kamu masih berada di ranah keabadian kaisar di langkah keempat. Jika kamu hanya mengandalkan itu saja, kamu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Setelah kamu mati, aku akan merawat wanita ini untuk kamu. Tapi sebelum aku membunuhmu, hal yang pertama yang ingin aku lakukan adalah aku ingin mengambil monster mata besar ini, ucap Jinchong yang berkata dengan dingin. Sepertinya dia sangat membenci Goyan. Bagaimanapun juga, Goyan telah merusak banyak rencananya yang membuat napasnya menjadi terburu-buru. Jelas, dia belum mencapai banyak hal, tetapi telah dirusak oleh sosok bermata satu ini. Pada saat ini, Xiaoyan dengan cepat bergegas ke arah bayangan hitam. Karena hal yang paling penting sekarang adalah memberikan cukup waktu untuk Goyan yang memperkuat penghalang di ruangan ini. Oleh karena itu, Goyan memerintahkan Xiaoyan untuk bergegas ke arahnya untuk mengurangi kesalahan. Namun, Goyan cukup pintar. Dia langsung terbang ke arah sang ratu karena dengan penglihatan si Goyan, dia dapat melihat dengan sekilas tentang kekuatan besar dan kecil dengan jelas. Setelah Jinchong selesai berbicara, kabut hitam dengan cepat menyebar, seolah-olah udara di sekitarnya telah dipenuhi dengan kabut hitam. Kemudian, dengan cepat,
kabut tersebut bergegas menyelimuti Xiaoyan. Bahkan dalam kabut hitam ini ada kilatan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya. Segera sosok Jinchong meraung keluar dari dalam kabut hitam. Lalu ia menyapu ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas. Dan pada saat yang sama, di udara, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam sekejap. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya lurus ke arah Xiaoyan. Namun, kekuatan ini bukanlah seberkas cahaya, tetapi sebuah kilatan guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Bahkan, dengan kecepatan yang sangat cepat, dia sudah berada di sekitar Xiaoyan. Namun, kali ini, dalam menghadapi serangan seperti itu, Xiaoyan juga telah melakukan persiapan yang cukup matang. Bagaimanapun juga, Xiaoyan sudah banyak menerima serangan dari kilatan cahaya guntur. Sebelumnya, mungkin Xiaoyan sedikit mengerti metode serangan dari guntur ekstrim ini. Hanya saja, ketika serangan ini menusuk ke arahnya, Xiaoyan dapat merasakan ancaman yang sangat kuat darinya. Jadi, untuk mengurangi dampak dari serangan tersebut, Xiaoyan langsung membuka 108 nadi guntur sepenuhnya. Tidak hanya itu, sekarang ada tanda bintang Yuansen yang berkedap-kedip di antara alisnya. Xiaoyan pun segera juga meniru serangan terlarang yang dilakukan oleh sosok Jinchong. Kemudian, ia pun mengayunkan tinjunya di udara dengan liar. Kali ini, inti guntur Misu Tianle dan inti guntur Hao Tianjanle saling berkaitan satu sama lain. Meskipun mereka tidak dapat membentuk kilatan cahaya guntur seperti kilatan cahaya inti guntur Jile ini, tetapi itu juga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Sehingga pada saat kedua kekuatan besar bertabrakan, terdengarlah suara ledakan, dan itu diiringi suara gemuruh guntur yang sangat keras. Tepat ketika kedua kekuatan guntur bertabrakan, sudut mulut Jinchong sedikit terangkat. Bahkan ekspresi wajahnya menunjukkan senyum menghina. Apakah menggunakan dua inti guntur secara bersamaan bisa dilakukan? Tapi dalam serangan orang ini, ia benar-benar sembrono, seperti Chang Yua. Dasar seorang jenior yang sangat bodoh. Gumam Jinchong di dalam hatinya sambil mendengus dingin. Ia menatap dua kekuatan guntur yang sedang bertarung. Saat ini, setelah ledakan besar bergema, dampak ledakan guntur ini langsung menyebar dengan gila-gilaan, yang membuat seluruh ruangan langsung berubah menjadi lautan guntur. Guntur pun menyapu setiap tempat. Namun, setelah beberapa tarikan napas, tiba-tiba gemuruh kekuatan guntur dari kedua belah pihak pun akhirnya hancur dan menghilang. Namun, dalam konfrontasi yang singkat ini, sosok Jinchong tiba-tiba menghilang. Kemudian, dengan cepat, dia muncul lagi di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Di saat berikutnya, Jinchong mengangkat lengannya, lalu ia mengepalkan kelima jarinya, dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Xiaoyan dengan sangat keras. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun juga mengangkat lengannya untuk memblokir serangan tersebut. Namun, dengan kecepatan guntur ekstrim, pada saat lengan Xiaoyan terangkat, setelah tinju Jinchong menghantam dadanya seketika. Lalu, itu pun segera meledak dan menyebabkan suara teredam yang bergema di kehampaan. Kemudian, tubuh Xiaoyan pun terlempar ke belakang. Bahkan ada kilatan guntur yang berkedap-kedip di sekujur tubuhnya. Dan dada Xiaoyan yang terkena serangan tersebut, itu langsung berlumuran darah. Namun, meskipun serangan itu tidak mematahkan tulang rusuknya, tetapi dampak serangan itu meninggalkan bekas tinju hitam di dada Xiaoyan. Tubuh fisikmu memang sangat kuat. Tapi, jika kamu hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku, ucap Jinchong. Jinchong berkata sambil tersenyum. Ada senyuman sinis yang terpancar di wajahnya. Segera, sosoknya pun sekali lagi menginjak benang sutra. Dan tiba-tiba, kilatan guntur ekstrim pun melintas di depan Xiaoyan dengan serangan lainnya. Terlalu lambat. Aku ingin melihat berapa lama kamu dapat bertahan dari seranganku, ucap Jinchong sambil berteriak dengan nada yang menghina. Namun, tepat ketika tinjunya mengenai dada Xiaoyan lagi, meskipun kecepatan serangnya sangat cepat, tapi dalam serangan kali ini, sebuah telapak tangan pun tiba-tiba mencengkram lengan Jinchong dengan sangat keras, sehingga Jinchong tidak dapat melarikan diri. Lalu, segera Xiaoyan pun mengayunkan tinjunya yang mengandung kekuatan api dan guntur.
Jelas, dengan cara ini, dia bisa melakukan serangan balik. Seketika, tinju Seoyan pun juga menghantam dada Jin Chong dengan sangat keras. Dalam serangan balik Seoyan ini, Jin Chong terbang ke udara. Ada sebuah retakan di dada Jin Chong. Dan pada saat ini, di bawah dampak tinju Seoyan, Jin Chong menyemburkan darah besar. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Seoyan akan menggunakan metode seperti itu dalam menghadapinya kali ini. Di sisi lain, meskipun Seoyan juga menerima pukulan yang sangat keras yang membuat dadanya sedikit cekung, tetapi napasnya masih cukup stabil. Karena meskipun serangan Jin Chong mengandung kekuatan guntur ekstrim yang sangat kuat, tetapi di bawah kekuatan tubuh abadi itu dapat mengurangi dampak yang merusak pada tubuh fisiknya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, tapi sayangnya tubuh fisikmu sedikit lebih lemah dariku, ucap Seoyan sambil tersenyum. Kemudian dia berkata dengan dingin. Mendengar itu, Jin Chong pun menyipitkan matanya sedikit. Kemudian warna emas melintas di matanya, dan kekuatan guntur yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya dengan secara gila-gilaan. Seperti yang aku harapkan, tampaknya kamu benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Jadi, tidak heran dengan identitasmu. Seranganmu memang sangat kuat, ucap Jin Chong yang juga berbicara. Setelah kata-kata itu jatuh, Jin Chong mengangkat tangannya. Kemudian menunjuk Seoyan dengan jari telunjuknya. Segera, sebuah tirai cahaya seperti cermin menyapu ke arah Seoyan. Dan itu membungkusnya di dalam. Domain Dewa Abadi, ucap Jin Chong. Mendengar ini, Seoyan pun mendengus dingin. Jelas, dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Jadi, dia langsung berada di domain Dewa Abadi milik Jin Chong saat ini. Ini adalah domainku. Di ruangan ini, bahkan jika kamu reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang, tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak ada gunanya. Jadi, kamu harus mati sekarang, ucap Jin Chong sambil berteriak dengan marah. Mendengar itu, Seoyan pun menatap Jin Chong dengan mata acuh tak acuh. Dia juga diselimuti oleh cermin cahaya setengah lingkaran. Di dalam domainku, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungmu, itu tidak dapat digunakan. Termasuk kekuatan tubuh fisikmu juga akan dibatasi. Tanpa tubuh abadi, kamu hanyalah sampah yang tidak berguna, ucap Jin Chong kembali. Setelah Jin Chong selesai berbicara, dia dengan liar menyapu ke arah Seoyan. Ia mengayunkan tinjunya dengan ganas. Melihat itu, Seoyan pun juga tidak berdiam diri. Tetapi dengan cepat, dia juga meraung mengayunkan tinjunya dengan keras. Tepat ketika kedua tinju itu bertabrakan, dampak kekuatan yang mengerikan pun langsung menyebar. Namun, kali ini di bawah dampak ledakan yang mengerikan, lengan Jin Chong diselimuti dengan kilatan cahaya guntur. Kemudian, dia meninju lagi ke arah Seoyan. Pada saat ini, meskipun kekuatan Seoyan sepertinya disegel, sehingga kekuatannya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Bahkan, termasuk kekuatan tubuh abadinya yang juga dibatasi. Sehingga, tepat ketika serangan menghantam tubuhnya, tiba-tiba terdengarlah suara ledakan dari tubuh Seoyan yang membuat daging dan darahnya berhamburan kemana-mana. Merasakan dampak serangan ini, kemudian Seoyan pun mundur ke belakang dengan cepat. Sepertinya domain Dewa Abadimu memang sangat kuat, yang memungkinkan membatasi kekuatanku, ucap Seoyan yang berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresinya terlihat sedikit tak berdaya. Meskipun kamu memiliki dua inti guntur, tapi saat kamu berada di dalam domainku, tidak peduli seberapa kuat dirimu, semua kekuatan yang kamu miliki akan diturunkan, termasuk kekuatan tubuh abadi, yang bahkan kekuatan senjata yang kamu miliki, kekuatannya akan sangat berkurang. Jadi, secara alami, aku dapat membunuhmu kapanpun, jika aku mau. Tapi, aku punya penawaran yang bagus untukmu, selama kamu memberitahuku tentang metode apa yang kamu gunakan, sehingga kamu dapat memiliki dua inti guntur untuk secara bersamaan. Jika kamu bersedia memberitahuku, maka aku akan mengampuni hidupmu sekarang, ucap Jin Chong berkata dengan sombong sambil menatap Seoyan dengan kejam, seolah-olah dia melihat orang yang berada di ambang kematian. Bahkan dia berpikir dapat mengalahkan Seoyan dengan sangat mudah.
Meskipun di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang jenius, tapi aku khawatir hanya gurumu yang sangat percaya dengan kata-katamu itu. Meskipun kamu dapat mengendalikan inti guntur Gile, tetapi jika tebakanku benar, sepertinya inti guntur ekstrim belum sepenuhnya dikenali olehmu. Dengan bakat seperti itu, kamu ingin memiliki inti guntur secara bersamaan. Aku pikir kamu tidak memenuhi syarat. Jadi, kamu tidak perlu merasa malu sekarang, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba menjawab. Tanpa ampun, Xiaoyan membalikkan kata-kata Jinchong dengan sangat kejam. Dan pada saat ini, semua luka yang diderita oleh Xiaoyan telah dipulihkan sepenuhnya. Meskipun tubuh fisiknya terlihat melemah, tetapi di bawah kepemilikan tubuh abadi, itu masih cepat dan tidak melemah sama sekali. Mendengar itu, Jinchong pun meraung dengan marah. Bahkan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Kemudian, dengan ganas, sosoknya terbang keluar lagi, lalu meledak ke arah Xiaoyan. Karena selama Xiaoyan berada di dalam ruang domain dewa abadinya, Xiaoyan tidak bisa menahan serangannya sama sekali, yang membuat tubuhnya dipenuhi dengan lubang berdarah. Jelas, di bawah serangan seperti itu, tubuh Xiaoyan terus ditembak ratusan kaki ke belakang. Apa yang kau katakan? Jika tidak, aku akan menyiapkan peti mati untukmu. Saat itulah, kamu tidak akan bisa menangis lagi. Gumam Jinchong yang terus berteriak dengan mencibir. Di bawah serangan Jinchong yang terus-menerus, yang meledakkan tubuh Xiaoyan dan semakin banyak serangannya, itu akan membuat sosok Xiaoyan terlihat terluka parah. Tidak masalah jika kamu tidak mau mengatakannya. Setelah menghancurkan tubuh fisikmu, aku bisa mencari dari jiwamu, dan efeknya sama saja, ucap Jinchong yang mendengus dingin dan berkata dengan kejam. Jangan terlalu percaya diri. Bukan hanya kamu yang memiliki domain dewa abadi, karena aku juga memiliki domain dewa abadiku sendiri, ucap Xiaoyan yang berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia menstabilkan sosoknya. Dengan santai, Xiaoyan melangkah maju. Kemudian, tubuhnya meledak dengan nyala api, yang membuat tubuh Xiaoyan benar-benar tidak dibatasi oleh domain dewa abadi terlarang milik Jinchong. Lalu, dengan cepat, sosok Xiaoyan yang sebagai pusatnya dikelilingi 3 nyala api. Itu keluar dengan gila-gilaan, yang membuat setengah dari ruang domain dewa abadi milik Jinchong berubah menjadi nyala api 3 warna. Dan ini adalah domain dewa abadi yang dapat memurnikan 3 api langit. Apa ini? Domain dewa abadi hanya dimiliki oleh makhluk dewa abadi. Di dalam pertarungan antara 2 dewa abadi, tidak mungkin di dalam ruangan domain dewa abadi dapat menampilkan atribut lainnya. Bahkan di bawah tekanan dari domain lawan, tidak ada yang dapat menyerang lawan. Dan ini domain dewa abadi di dalam domain dewa abadi. Ini tidak mungkin, ucap Jinchong yang berkata dengan bingung. Mendengar itu, Xiaoyan pun tertawa sedikit. Kemudian ia berkata dengan dingin, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Bagiku, guntur hanyalah sarana untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisikku. Dan yang aku kuasai bukan hanya kekuatan inti guntur, tetapi juga kekuatan jantung api surgawi, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, perlahan ia membuka telapak tangannya. Kemudian 3 nyala api yang berbeda tiba-tiba keluar. Kemudian dengan cepat melimuti seluruh tubuh Xiaoyan, yang membuat ekspresi wajah Jinchong pun membeku dengan wajah tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kamu juga memiliki 3 jantung api surgawi, ucap Jinchong. Tepat ketika Jinchong melihat 3 jantung api muncul, ia sangat terkejut sambil menatap Xiaoyan dengan serius. Kali ini, sepertinya pertempuran akan menjadi semakin intens. Namun, tampaknya sepertinya Xiaoyan tidak mengeluarkan kekuatan penuh tubuh utamanya dengan secara paksa, yang menunjukkan hal ini seperti pembuktian akan kekuatan yang sebenarnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di warung Pak Mimin. Terima kasih yang selalu support Mimi.
所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。